tampak seluruh pemain dari kedua kesebelasan sudah mulai memasuki lapangan. Kita tahu bahwa saat ini PSMS Medan masih berada pada posisi juru kunci setelah menyelesaikan 23 pertandingan, meraih 2 kali kemenangan, 11 kali draw dan 10 kali kekalahan, memasukkan 23 gol dan kemasukan 33 dengan nilai total sementara 17. Sedangkan tamunya PSM Makassar masih berada pada posisi ke-8 setelah menyelesaikan 23 pertandingan, 9 kali kemenangan, 8 kali draw dan 6 kali kekalahan, memasukkan 25 gol, kemasukan 25 dengan nilai total 35 sementara ini. Ya, kita lihat bagaimana susunan pemain dari PSMS Medan yang diturunkan oleh pelatih Listiadi. Kita lihat Kostas dan Zada tampaknya menempatkan satu striker di depan yang menempatkan Zada, dibantu oleh Kostas. Ya, sekarang kita lihat bagaimana komposisi tim dari Makassar mengandalkan duet Alfredo dan saya pikir juga dengan Julio Lopez, diperkuat di tengah dengan Samsul dan Diva Tarkas sebagai pengganti Ali Kadafi tentunya. Sedang memanjatkan doa pemain PSMS Medan, sebuah pertandingan yang sangat penting bagi mereka untuk mampu mendongkrak keberadaan mereka saat ini. Dan penjaga gawang PSM, Samsidar, penjaga gawang yang juga pernah membela Persija Jakarta, dan Markus Horizon, penjaga gawang yang akhirnya bergabung kembali dengan PSMS Medan pada putaran kedua ini setelah pada putaran pertama memperkuat Persik Kediri. Wasit Purwanto, salah satu wasit terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Oja sedang memanjatkan doa. Kita tahu bahwa kali ini PSM tidak diperkuat oleh salah satu legiun asing mereka, Ali Hadafi. Dan inilah babak pertama PSMS Medan melawan PSM Makassar. Kembali sebuah serangan dari PSMS Medan. Mencoba memplacing bola dari Leonardo Martin Zada. Iya, kita lihat sebuah aksi yang cukup baik ya. Kita lihat diperlihatkan oleh Zada. Hanya saja tendangannya masih mengarah ke sisi sebelah kiri. Jaga gawang PSM Makassar, Samsidar. Cepat kita lihat Octavianus dibayang-bayangi oleh Jayusman. Sebuah tendangan ke tiang jauh. Masih bisa ditipu oleh Samsidar. Ya, cukup baik tadi kita lihat bagaimana pandangan dari Maniani melihat posisi Samsidar memang sedikit maju dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh, bukan memberikan umpan. Untung saja masih kesigapan Samsidar mampu membelokkan bola sehingga akhirnya bola out. Sebuah tendangan spekulasi masih tipis di sisi sebelah kiri Mister Gawang Samsidar. Bola yang dilepaskan oleh Rahmadani tadi. Iya, sebuah tendangan yang terarah sebenarnya, hanya saja memang sempat mengenai badan dari salah satu pemain PSM. Masuki daerah pertahanan PSMS Medan. Claudio Proneto. Claudio Proneto, tendangan spekulasi yang begitu keras mampu memperdaya Markus Horizon menjadi 0-1. Spekulasi sekali kita bagaimana Proneto yang tidak dapat peluang dari babak pertama dimulai tadi hingga memasuki menit ke-20-an ini. Kita lihat satu usaha melakukan tendangan langsung secara spekulasi. Kita lihat cukup keras. Dan bagaimana kiper sekelas Markus yang lepas tanggapannya sehingga juga bola akhirnya mengenai badannya. Kembali berputar masuk belok ke gawangnya sendiri. 1-0 untuk kubu PSM Makassar. Ya, saya kira satu tangkapan yang sangat tidak lengket. Kita lihat sebenarnya sudah posisi yang sudah sangat tepat bagi Markus Horizon. Dia sudah mampu untuk mengantisipasi datangnya bola. Irsyad Daras, Julio Lopez. Cepat kita lihat Julio Lopez. Masih Julio Lopez di kotak penalti dan nyaris saja sebuah tendangan keras dari Julio Lopez. Masih bisa dibuang oleh Markus Horizon. Ya, kita lihat bagaimana serangan sporadis yang sebenarnya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini justru jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan apa yang tadi dilakukan oleh pemain-pemain PSMS. Masih Kostas. Lepaskan tendangan langsung Kostas. Leonardo Martin Zada.
Iya, cukup banyak sebenarnya peluang yang bisa dimiliki oleh anak-anak Medan. Namun kita lihat Zada lagi tidak on fire. Di malam hari ini kita tahu bahwa sebenarnya Zada juga salah satu pemain yang mempunyai feeling goal yang sangat tinggi. Namun kita lihat sepertinya ada pertandingan ini Zada tidak begitu baik dalam mengeksekusi setiap bola yang diterimanya. Akan dieksekusi oleh Eli Eboy. Sudah dilakukan. Octavianus Maniani. Masih lemah. Tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Octavianus Maniani. Ya, terlalu pelan memang dan masih mudah untuk bisa diantisipasi dan dimentahkan oleh Samsidar. Posisi yang sangat tepat. Masih berusaha dikejar oleh Eli Eboy. Eli Eboy, wow, berhasil kita lihat Eli Eboy. Lagi-lagi Mario Costas. Ya cukup bagus gerakan dari Eli. Namun kita bagaimana maksud dari Eli melakukan passing ke tiang dekat. Justru di situ kita lebih dekat dengan Samsidar. Dan sudut yang sangat sempit kita lihat bagaimana bisa untuk mencetak gol. Sementara di belakang sudah ada Zada dan juga Esteban yang coming from behind. Saya pikir ini satu kesalahan passing yang dilakukan oleh Eli. Ya, Leonardo Martins Zada bukan offside. Dan kali ini terjatuh kita lihat Zada. Dan tampaknya kali ini wasit Purwanto menghadiahkan penalti bagi PSMS Medan dan juga sekaligus menghasilkan kartu kuning bagi Samsidar. Kita lihat di sini, ya tepat sekali. Pada saatnya juga kita lihat kaki dari Samsidar masuk untuk menghentikan gerak. Ya di sini. Ya kalau ini memang sangat keputusan jelas. sangat tepat tentunya. Ya, sangat jelas memang sangat berbeda dengan apa yang dia lakukan di pelanggaran yang tadi dilakukan oleh Samsidar. Kita nantikan mampukah Zada dan gol Leonardo Martins Zada menciptakan gol yang kelima bagi dirinya di PSMS Medan, membuat kedudukan menjadi 1-1. Kita lihat bagaimana penempatan bola yang sangat baik dan begitu tenang dari seorang Zada. Kita juga kerap sekali mengatakan bahwa memang Zada lah lebih banyak melakukan atau mencetak gol untuk kubu PSMS Medan. Dan kita lihat di sini satu peluang atau satu pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya dan dia juga mengambil eksekusi penalti sangat baik, sangat brilian. 1-1 untuk PSMS Medan dan juga PSM Makassar. Iya, dan wasit Purwanto meniup peluitnya di menit pertama, babak pertama ini. Kedudukan sementara masih 1-1. Gol pertama diciptakan oleh Claudio Proneto pada menit ke-24. Gol balasan oleh Leonardo Martins Zada pada menit ke-47. Beberapa saat lagi kita akan segera menyaksikan jalannya babak kedua antara PSMS Medan melawan PSM Makassar. Dan wasit Purwanto langsung melakukan babak kedua langsung dari Stadion Jakabaring Palembang sebagai home base sementara bagi PSMS Medan menjamu PSM Makassar. Dan kali ini wow! Ya. Gol tampaknya Bung, sebuah gol yang begitu cepat dari Julio Lopez. Begitu tidak disangka-sangka oleh barisan pertahanan PSMS Medan. Kembali kita lihat bagaimana blunder kedua kalinya dari seorang kiper nasional Marcus Horizon yang sangat disayangkan. Umpan diberikan tadi oleh Proneto kepada Jelo yang pada saat bersamaan lepas tangkapan dari tangan Marcus. Kita lihat bagaimana tayang ulangnya. Ya, bola lebih dulu sebenarnya ditangkap namun lagi-lagi. Terima kasih banyak untuk Marcus. Ya, lagi-lagi sebuah kecerobohan ya menurut saya. Bagaimana Marcus untuk kedua kalinya tidak mampu menangkap atau menguasai bola dengan baik sehingga justru memberikan keuntungan bagi lawan. Ya, kita lihat bagaimana bola sebenarnya tidak begitu kencang. Sebuah blunder kembali dilakukan oleh Marcus Horizon pada menit-menit awal di babak kedua, membuat Julio Lopez begitu mudahnya menjebol gawang. Marcus Horizon membuat kedudukan sementara berubah menjadi 1-2. Mario Costas dikawal dengan ketat oleh Oja. Sebuah tendangan masih bisa ditip oleh Frankie Irawan. Sebuah pergantian yang cukup mengagetkan bagaimana Samsidar digantikan oleh Frankie Irawan alias Frey. Iya, sekilas memang tampak sama namanya dengan Sebastian Frey. Octavianus Maniani dan ada Eli Eboy. Masih cepat
Frankie Irawan memotong laju bola yang diberikan oleh Octavianus Maniani. Dalam gerak lambat bagaimana kita lihat timing yang begitu baik dari Frey alias Frankie Irawan. Tampaknya dihadapi oleh Alfredo Figueroa. Bersiap-siap Oja Sokibo. Alfredo sudah dilakukan dan masih bisa ditip oleh Marcus Horizon. Ya, kita lihat bagaimana akurasi tendangan memang mengarah ke gawang. Namun masih mengarah ke Marcus yang mampu membuang bola. Ya, tepat sekali di mana Marcus berdiri. Kita lihat, Kembali peluang PSMS Medan Ya. dan gol! Akhirnya Mario Costas mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui sebuah proses gol yang begitu cantik. Ya, baik sekali kita dengan melakukan kontrol dada dan sebelum bola jatuh ke rumput kita lihat satu sepakan dari Costas yang kerap sekali tadi kita bicarakan dan kelihatannya dia mendengar apa yang kita bicarakan di sini, Bung. Dan kita lihat bagaimana satu kontrol bola yang sangat baik dan sekali sepakan cukup akurat menusuk sektor kiri pertahanan atau gawang daripada Frey. Ya, kita lihat bagaimana tadi Costas memperlihatkan sebuah kualitas kemampuan. Bagaimana dia tadi berlari tanpa ada satu pemain dari PSM yang mengawal pergerakan dari Costas. Begitu bebas kita lihat Mario Costas dengan sekali kontrol melalui dada, melepaskan tendangan langsung ke gawang Frankie Irawan. Kita nantikan dan tampaknya akan dieksekusi oleh Julio Lopez. Sebuah kesempatan, Julio Lopez masih berada di atas Mister Gawang Marcus Horizon. Sebuah tendangan langsung yang begitu keras dilepaskan oleh Julio Lopez. Ya, keras terarah, hanya saja memang kita lihat masih berada di atas Mister dari Marcus Horizon. Pinto. Dan akhirnya wasit Purwanto menyudahi jalannya pertandingan malam ini. Kedudukan akhir tetap 2-2. 2 gol dari PSM Makassar tercipta melalui Claudio Proneto dan juga Julio Lopez. Sedangkan 2 gol balasan dari PSMS Medan tercipta melalui Leonardo Martinzada dan Mario Costas.